Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Yaumul Jumu'ati Sayyidul Ayyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri aw ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan pada hari ini, ya, sehingga Allah memberikan kita kehidupan, ya, dan memberikan kita kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini jangan kita sia-siakan. Ya, kita pergunakan kesempatan itu untuk mendapat atau menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasalah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena mudah-mudahan dengan solawat kita itu kita diakui sebagai umat Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari hisab, pada hari kiamat, ya, atau di padang mahsyar tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kita akan membahas hadis yang ke-8 dari kitab Usfuriyah, dan kita akan terus berazam untuk menghatamkan kitab ini, yang mana kitab ini ada 40 hadis, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan, menghatamkan kitab ini. Apabila kita menghatamkannya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Ya, ada satu hadis di awal mukadimah saya jelaskan, man jama'a arba'ina haditsan fahuwa fil afwi wal ghufran. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, ya, maka dia dalam keampunan Allah, ya, dan dalam kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, ya, diberi umur panjang oleh Allah sehingga kita dapat menyelesaikan 40 hadis ini. Dan kita sebarkan seluas-luasnya, ya, walaupun kita sudah meninggal, tetap saja hadis itu akan menjadi jejak digital yang insya Allah mudah-mudahan akan memberi kemanfaatan dan memberi kebaikan kepada kaum muslimin, ya, dan muslimat sekalian. Hadis yang ke-8 ini akan menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW di dalam hari Jumat itu, ya. Hadisnya al-haditsus samin, hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala Rasulullah SAW. Ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jumu'ah. Duduk, ya, di depan pintu masjid-masjid setiap hari Jumat sab'una malakan, 70 malaikat, yaktubunan nasa, mereka para malaikat mencatat, ya, bi asma'ihim, nama-nama manusia. Jadi nama-nama orang-orang yang sholat Jumat itu dicatat oleh para malaikat ketika masuk ke masjid itu. Hatta yakuna akhiraman yuktabu rajulun ja'a hina jalasal imamu 'alal mimbar. Ya. Sehingga orang yang terakhir, ya, laki-laki yang datang pada hari itu, ya, dicatat juga. Jadi orang yang terakhir datang sampai imam duduk
di atas mimbar. Jadi kalau imam sudah duduk, ya, itu sudah malaikat mulai duduk juga untuk mendengarkan khutbah. Jadi kalau kita sholat Jumat itu segera kita cepat-cepat masuk, ya, cepat-cepat masuk ke dalam masjid agar nama kita ini dicatat. Ya, falam yu'zi ahadan fi majlisihi walam yakul illa khairan. Ya, selagi dia tidak menyakiti seseorang di majelisnya dan dia tidak mengucapkan perkataan kecuali kebaikan. Jadi dalam Jumat itu, sholat Jumat, ya, kita itu nggak boleh ngomong, ya, negur, bahkan negur kalau lagi khotib lagi khutbah nggak boleh kita ngomong. Kalau kita berzikir ya boleh, ya, subhanallah, mengantuk, ya kan? Kalau mengantuk lebih baik kita berzikir kepada Allah. Dan juga nggak boleh menyakiti seseorang dalam majelis. Gimana? Melengkahi pundak mereka. Kadang kita kalau lewat, ya udah, kalau kita datang terakhir kita duduk di belakang ya Jumat itu. Fadzalika adna ahli yaumil jumu'ati hazzun. Ya. Maka yang demikian itu, ya, dia lebih dekat kepada ahli Jumat sebagai keberuntungan baginya. Jadi kalau dia enggak menyakiti seorang, duduk dengan tenang, duduk dengan khusyuk dan tawadu, lalu dia tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia, nah, jadi perbuatan itu, ya, mendekatkan dia kepada ahli Jumat sebagai sebuah keberuntungan. Ya, wa dzalikal ladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyi'ati bainal jumu'ati. Maksudnya dia diampuni dari amalan-amalan keburukan di antara dua Jumat. Jadi itu adalah keuntungan kalau kita sholat Jumat, ya. Sholat Jumat itu adalah sholat wajib bagi seluruh laki-laki balik, ya, kaum muslimin. Bahkan di sini ada satu kisah, yang mana kisah ini sangat jarang kita dengar mungkin, ya. Karena hari-hari kita mendengar berita-berita dunia terus. Nah, sekarang akan kita bacakan berita akhirat, ya. Karena hadis ini panjang sekali. Jadi kita akan bacakan, ya. Bacakan yang sudah saya salin di binder saya ini. Ya, mudah-mudahan bahasanya mudah dipahami, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Firman Allah Ta'ala, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di atas permukaan bumi itu orang-orang yang, ya, berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Sedangkan kami adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan dan memuji engkau, ya. Allah Ta'ala mencela, ya, para malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa-apa yang engkau tidak ketahui, ya. Nah, jadi di situ adalah dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, ya. Yang mana malaikat itu berkata seperti tadi, ya, dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak tahu. Lalu para malaikat itu ketakutan. Kemudian mereka mengelilingi sekitar arsy sebanyak 7 kali. Ya. Allah Ta'ala, ya, mengampuni mereka. Dia mengelilingi arsy 7 kali. Kemudian Allah mengampuni para malaikat ini, ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar membangun rumah di pusat bumi, ya, sehingga seandainya anak Anda berbuat dosa lalu mereka bertawaf,
7 kali atau berkeliling 7 kali, maka Allah Ta'ala akan mengampuni mereka sebagaimana Allah mengampuni para malaikat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika jadi dialog itu, malaikat ketakutan, lalu malaikat ini untuk menebus kesalahan dia berkeliling arsy 7 kali. Setelah keliling 7 kali diampuni oleh Allah, Allah memerintahkan mereka untuk membangun satu bangunan ya di atas permukaan bumi ya, yang berada tepat di pusat bumi ya. Jadi Ka'bah itu berada tepat di pusat bumi ya. Selanjutnya mereka turun ya, lalu membangun di atas bumi itu Ka'bah. Ka'bah itu rumah Allah ya. Lalu Allah mengangkat Ka'bah ya. Dan Allah menciptakan menara di sisi Ka'bah. Jadi Allah menciptakan menara di sisi Ka'bah. Kemudian memberinya nama Baitul Ma'mur. Nah, jadi di langit itu ada Baitul Ma'mur namanya. Panjangnya adalah 500 tahun perjalanan. Nah, ini 500 tahun perjalanan ini tidak diketahui ya, maksudnya 500 perjalanan cahaya atau 500 perjalanan manusia ya. Jalan kaki atau jalan onta atau jalan pesawat ini nggak tahu. Cuma ini dibuat di kitab ini 500 tahun perjalanan. Nah, apabila datang hari Jumat, Jibril alaihissalam naik ke atas menara tersebut dan azan. Nah, lalu naik juga Israfil ke atas mimbar dan berkhutbah. Nah, jadi muazzinnya adalah di Baitul Ma'mur ya, di Baitul Ma'mur. Ini muazzinnya adalah malaikat Jibril, khotibnya adalah malaikat Israfil ya, dan imamnya adalah Mikail. Malaikat Mikail menjadi imam bagi seluruh malaikat. Ketika mereka selesai dari sholat, Jibril berkata, apa-apa yang terhasil untukku berupa pahala karena sebab azan, aku memberikannya kepada seluruh muazin di seluruh muka bumi. Jadi pahala azan Jibril diberikan kepada seluruh muazin yang azan pada hari Jumat itu di seluruh muka bumi, di seluruh dunia. Begitu juga dengan Israfil yang mengatakan, pahalaku ya, pahalaku yang aku dapatkan dari khotib, dari khutbah, aku berikan kepada khotib-khotib di seluruh dunia, di seluruh muka bumi. Begitu juga malaikat Mikail mengatakan, apa-apa yang aku dapatkan berupa pahala dari imamku, maka aku akan berikan pahala tersebut, maka aku berikan pahala tersebut kepada seluruh imam-imam pada hari Jumat di seluruh muka bumi ini. Kemudian para malaikat mengatakan, ya, apa-apa yang terhasil bagi kami berupa pahala dari sholat Jumat, kami memberikan kepada orang-orang yang sholat Jumat di belakang imam. Nah, jadi seluruh makmum daripada malaikat Mikail atau jamaah sholat Jumat yang dari malaikat tadi, mereka mengatakan kami berikan pahala sholat Jumat ini kepada orang-orang yang sholat Jumat di belakang imam atau makmum. Dan Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian memuliakan hamba-hambaku dan sedangkan aku adalah zat yang maha mulia di antara orang-orang yang mulia. Wahai para malaikatku, saksikanlah oleh kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka hamba-hambaku, dan adapun seluruh kemuliaan ini itu dikhususkan untuk umat ini, untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan kemuliaan ini tidak diberikan kepada seluruh umat-umat yang terdahulu. Ya. Jadi hari Jumat itu adalah kemuliaan untuk umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ada satu kisah seorang ulama ya melewati kuburan, dia mengucap salam, assalamualaikum. Lalu dengan izin Allah, Allah mengembalikan ruh seseorang yang ada dalam kubur itu. Terus dia bangkit.
Dia menjawab salam dengan fasih, orang yang mengucap salam itu. Beruntunglah kalian wahai ahli dunia, kata dia. Beruntunglah kalian wahai ahli dunia, kalian berhaji dalam 1 bulan 4 kali. Syekh itu mengatakan, loh bagaimana kami berhaji 4 kali? Ya. Orang yang bangkit dari kubur itu mengatakan, hari Jumat. Hari Jumat adalah haji yang mabrur dan diterima. Lalu Syekh tadi bertanya, kabarkanlah kepada kami perkara yang membuat kami senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan semoga Allah merahmatimu juga. Orang yang dalam kubur tadi yang bangkit dari kubur menjawab, banyak-banyak beristighfar. Jadi istighfar kita nih biar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedikit lagi saudara, ini pembagian hari ya, sedikit saja pembagian hari, bahwasanya hari Sabtu itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, hari Ahad diberikan kepada Nabi Isa, dan 50 nabi-nabi yang lainnya. Nabi Musa diberikan hari Sabtu dan 50 nabi dan rasul. Nabi Isa diberi diberi hari Ahad, dan juga hari Ahad ini diberikan kepada 50 nabi. Ya. Begitu juga hari Jumat. Hari Jumat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepada 63 nabi. Kenapa diberikan melebihi daripada nabi-nabi yang lain? Karena itu adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga para nabi itu berjumlah 124.000. Jadi nabi itu adalah 124.000 dan rasul ya. 124.000 nabi dan rasul. Sedangkan rasul ya mereka berjumlah 313 ya. Rasul. Dan Allah Ta'ala memberikan hari Selasa kepada Nabi Sulaiman dan 50 nabi yang lain. Memberikan hari Rabu kepada Nabi Yakub dan 50 nabi yang lain. Dan memberikan hari Kamis kepada Nabi Adam dan 50 Rasul yang lain. Ya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada mereka semua. Dan Allah Ta'ala menetapkan bahwa hari Jumat itu adalah miliknya. Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, apakah keutamaan umatku darimu? Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad SAW, hari Jumat dan surga milikku, dan aku telah memberikan hari Jumat dan surga kepada umatmu. Keridhaanku bersamaan dengan hari Jumat, dan surga itu aku hadiahkan kepada mereka. Nah, jadi kita ini umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW diberikan kekhususan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hari Jumat, sehingga mudah-mudahan kita dapat memuliakan hari Jumat dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan ada benarnya datang dari Allah, ya kekurangan datang milik kami, datangnya dari kami. Apa yang kami bacakan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sedikit dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.